sekarang ada kedua pendanaan yang dinegosiasikan. Pendanaan jangka pendek yang melibatkan pasar uang, bank, dan lembaga keuangan, sifatnya formal ya. Ini jenis pertamanya ada kredit pasar uang. Instrumennya nomor 1 ada commercial paper, wholesale bonds tanpa jaminan. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, sudah terpercaya. Bisa menggunakan dua metode. Pertama melalui dealer ya, menjual commercial paper ke dealer, kemudian dealer menjualnya ke investor, atau langsung perusahaan kita itu langsung ke investor melakukan penawaran commercial paper nih, mau beli nggak gitu. Nah, di pasar uang commercial paper ini ada beberapa unsur yang harus ada ya. Yang pertama perusahaan, kedua dealer, investor, pemeringkat. Di dalam ini ekosistem commercial paper itu ada pihak pemeringkat. Ada beberapa biasanya di ranking berdasarkan klaster. Ini klaster pertama paling bonafit, klaster kedua, klaster ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Biasanya hanya yang dari klaster peringkat 1 dan 2 saja yang mendapatkan dukungan dari lingkungan commercial paper ini. Nah, keuntungan dari commercial paper ini apa? Dia solusi pendanaan ya, jangka pendek tanpa jaminan. Yang kedua formal ya, jelas ya. Yang ketiga, bunganya itu lebih murah daripada kredit konvensional di bank komersial. Satu lagi biar saya tambahkan, itu bisa dijamin oleh bank ya, dengan memberikan sejumlah dana atau biaya administrasi gitu. Bank akan mengeluarkan yang namanya letter of credit ya. Jadi kalau di bank perbankan umum, lembaga keuangan umum itu ada lembaga penjamin simpanan. Nah, dalam hal ini perbankan juga bisa memberikan jaminan ya berupa surat letter of credit, sehingga investor lebih percaya untuk membeli commercial paper ini. Yang kedua ada lagi namanya banker acceptance. Kalau tadi commercial paper itu untuk perusahaan di dalam negeri ya. Kalau ini dipakai oleh perusahaan yang transaksi lintas negara. Nah, simulasinya perusahaan Polytron dari Indonesia membeli secara kredit LED ke Samsung Korea. Polytron meminta letter of credit dari BRI ya, biar Samsung itu lebih percaya begitu. BRI menyanggupi untuk LC ini ya, kredit LED tadi ya, dengan menghubungi atau kontaknya perantaranya itu bank di Korea sana, namanya Bank Korea. Samsung Korea mengirim barang ya, LED. Selain mengirim barang, Samsung juga menulis draft pembayaran harus dalam 90 hari dikirim ke Bank Korea. Bank Korea mengirim draft tuntutan Samsung itu ke BRI dan di ACC diterima, di approve. Sebagai gantinya, Samsung mendapatkan banker acceptance senilai 20 miliar katakanlah ya, contohnya. Itu utangnya si Polytron. Nah, banker acceptance ini bisa dijual Samsung ke pihak lain seharga kurang dari 20M sebelum 90 hari. Jadi kan Polytron disuruhnya bayar 90 hari kan. Nah, sebelum 90 hari itu pihak Samsung bisa itu jual BA-nya itu dengan nilai di bawahnya itu bisa. Nah, misalnya laku yang beli kamu misalnya ya, kalian waktu udah 90 hari bisa ngeklaim 20 miliar itu dengan menyerahkan BA ke Bank Korea di hari ke-90 ya. Berikutnya ada jenis pinjaman tanpa jaminan atau KTA ya, kredit tanpa agunan. Lembaga keuangan itu basicnya tidak suka memberikan kredit tanpa agunan atau pinjaman tanpa jaminan. Meskipun kredit tanpa agunan itu ditujukan kepada peminjam yang bankable atau bonafit. Pinjaman tanpa jaminan ini hanya diberikan oleh bank komersial, bukan lembaga keuangan, untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah. Jadi dalam hal ini bank itu sifatnya lebih lunak daripada lembaga keuangan. Lembaga keuangan contohnya apa? Lembaga keuangan contohnya leasing ya, leasing yang pembiayaan kendaraan itu, atau pembiayaan rumah, atau pembiayaan apa selain bank. Nah, ada istilah batas kredit, itu batas kredit yang bisa dipinjam oleh perusahaan. Ada kredit bergulir, itu komitmen secara legal dalam memberi kredit sesuai batas ya. Ini berarti kebijakan-kebijakan bank ini. Contohnya itu rekening koran. Jadi misalnya kalian memiliki sebidang tanah seharga 1M ya, karena kalian sudah
melakukan ini usaha selama 20 tahun atau 15 tahun dan terbukti memiliki kredibilitas ya, arus kasnya juga bagus, kalian memasukkan tanah itu ke bank, katakanlah ke BRI dalam bentuk rekening koran ya. Itu bank meng-accept atau meng-approve, menerima kamu dikasih kredit sebanyak 800 juta ya, dari agunan 1 miliar di approve 800 juta dalam rekening koran, tidak langsung diberikan, tapi kalian bisa ngambil seperlunya sampai batasnya tuh 800 juta, kayak kartu kredit tapi wujudnya bukan kartu kredit gitu ya. Jadi kalau kalian dalam setahun pinjamnya cuma 100 juta ya, kalian bayar bunganya ya cuma untuk yang 100 juta itu. Kalian pinjamnya cuma 500 juta ya, bayar bunganya cuma 500 juta itu. Dalam fasilitas rekening koran ini per tahunnya akan ditarik biaya administrasi. Terus ada istilah pinjaman transaksi atau pinjaman kontraktor, itu yang jangka sangat pendek. Biasanya untuk menyelesaikan pekerjaan untuk kontraktor itu kan kontraktor menjaminkan surat-surat apa itu jaminan bahwa pekerjaannya itu akan segera menghasilkan pada tanggal ini, itu bank ini bisa menggunakan transaksi pinjaman ini. Nah, kilas balik biaya pinjaman. Jadi kita akan membahas biaya pinjaman ya. Ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama itu kita ini ya, akan membahas rumus umum bunga efektif. Untuk kalian nanti udah ini utang ya, utang ke bank itu akan banyak menemukan atau mendengar istilah bunga efektif. Rumusnya adalah total bunga yang dibayar selama periode ya, itu wujudnya rupiah plus biaya yang dibayar kalau ada biaya yang dibayar di luar bunga dibagi dengan dana yang bisa digunakan atau yang boleh digunakan. Kenapa ada istilah dana yang boleh digunakan? Ya kan kalau utang 100 juta itu kan ini seringkali nerimanya nggak 100 juta kan, dipotong ini dan itu. Nah, dana yang boleh digunakan ini maksudnya dana yang bisa dipakai oleh nasabah. Nah, sistem penerapan bunga ini ada 2. Yang satu, bunga dengan metode penagihan. Misalnya, kita pinjam atau hutang itu sebesar 1.000 dengan bunga secara tertulis itu 10% per tahun. Berarti dalam setahun kita akan membayar total bunga itu 100 ya, 100 rupiah. Dengan biaya berapa? Nggak ada ketentuan, berarti 0 biayanya. Dana yang bisa dipakai 1.000 karena dia nggak ada potongan apa-apa. Berarti sesuai dengan rumus di atas, 100 dibagi dengan 1.000 hasilnya 10%. Bunga yang tertera dan bunga yang efektif besarnya sama 10%. Hal ini akan beda apabila diterapkan pada metode diskonto. Bunga itu dipotongkan dari jumlah pinjaman. Jadi misalnya kalian pinjam 1.000, bunganya itu kalian bukannya membayar tuh enggak, tapi dipotongkan dari pokok pinjaman. Itu bahasanya kalau kalian pernah ini ya, bermain geston itu, kalau kita menggesek ini uang 1 juta itu kan ditanyain tuh, nerima utuh atau nerima kurang gitu. Itu artinya kalian ngambil 1 juta terkena administrasi, itu kalian membayar cash administrasinya atau dipotongkan dari geseknya, uangnya. Nah, itu sama pun dengan ini. Akhirnya uang 1.000 tadi dia kena bunga 10% yang di atas meja atau tertulis 10% itu. Akhirnya bisa dipakai hanya 900. Nah, kan bunga efektifnya ngitungnya berarti berapa? 10% ya, tadi setahun 100 kan. Dibagi dengan 900 karena uang yang bisa dipakainya hanya 900. Hasilnya 11,11%. Nah, kan pilih mana? Tentunya milih yang pertama, metode penagihan. Selain itu, bank juga atau lembaga keuangan itu menerapkan kadang-kala menerapkan saldo minimal. Nah, ini juga mempengaruhi tingkat bunga efektif. Kalian tadi utangnya kan 1.000 tuh, kredit 1.000 dengan bunga 10% per tahun dan harus menabung saldo minimal 10% karena ada syarat saldo minimal. Artinya dimasukkan ke rumus, nggak ada biaya ya, di sini belum ada. 100 ditambah biaya 0. Dibagi dengan 1.000 dikurangi 10. Kenapa 10? Karena saldo minimalnya 10% dari 1.000. Hasilnya 100 per 900. Nah, tingkat bunga efektifnya 11,11%. Berikutnya, biaya komitmen. Atau kalau di perbankan itu dikenal dengan biaya provisi, administrasi atau penghasilan bank ya. Kalian kredit masih sama 1.000.
bunganya per tahun 10%. Harus dengan saldo minimal 10%. Kalau bahasanya di salah satu bank itu nabung satu angsuran. Bahasanya itu. Terus selain itu di awal itu pencairan kredit kalian harus bayar administrasi provisi 1%. Nah selain itu apalagi masih ada lagi apa asuransi. Tapi itu nggak ini ya, tidak masuk dalam biaya karena asuransi itu kan ini investasi ya. Nah ini berikutnya berarti selama setahun dia bakal membayar bunga itu 100 ya, 10% dari 1.100 ditambah dengan biayanya provisi ini 1% dari 1.000 10 ya kan, nggak jelas ya, dibagi dengan uang yang bisa dipakai atau kredit yang bisa dipakai. Karena dia disyaratkan menabung wajib itu 10% dari 1.000, maka 1.000 dikurangi 100 yang bisa dipakai 900. 110 dibagi dengan 900 hasilnya 12,22%. Nah dari situ semua tadi bisa dipilih yang paling murah, paling efisien tuh yang mana. Berikutnya ada pinjaman dengan agunan. Kenapa lembaga keuangan atau bank cenderung tidak memberi KTA? Karena dalam memberikan pinjaman itu ada risiko. Bagaimana jika pihak peminjam itu tidak bisa melakukan pembayaran hutang? Nah itu kan bahaya, makanya diperlukan jaminan pembayaran utang. Yang pertama itu sebenarnya yang dilihat itu arus kasnya, arus kas peminjam itu yang paling utama itu. Nah agunan sikapnya hanya melengkapi untuk semakin aman, pengurang resiko. Jadi agunan itu apa? Nilai pasar suatu aset yang dijadikan penjamin utang. Jadi ketika ada gagal bayar, aset itu akan dijual, terus digunakan untuk pembayaran utang. Terus kalau sisa bagaimana? Kalau sisa dikembalikan ke nasabah. Kalau ada gagal bayar, asetnya itu akan dilelang sama pihak bank. Bank ketika itu ya normalnya selama bisa menutup utangnya si nasabah ya sudah dilepas. Oke, lelang ini sudah selesai, itu sudah laku misalnya. Nah, jaminan itu apa yang menentukan ya? Penilaian jaminan itu apa? Yang pertama nilai pasar atau daya jual. Contohnya Daihatsu vs Toyota. Itu ini mana yang lebih laku. Terus piutang itu, piutang bisa ya dijadikan ini jaminan utang ya. Piutang kita ke perusahaan lain itu bisa dijadikan piutang. Nah piutang dalam menjadi jaminan itu ditentukan apa? Ditentukan dari nilai perusahaan yang utang. Jadi dia kredibel enggak? Terus bisa lagi melalui ekspektasi nilai di masa depan. Misalnya jaminan tanah vs mobil. Tanah vs mobil ya. Kalau tanah itu kan ekspektasinya harganya kan maju terus, naik terus. Kalau mobil itu kan ada akumulasi penyusutan tiap tahunnya. Nah itu tentu beda ya nilainya. Faktor lain tuh rumah itu aksesnya di mana, jalannya gimana, lingkungannya gimana. Kalau mobil ya harga pajaknya atau tarif pajaknya berapa, dia masuknya barang mewah atau tidak, dan lain-lain. Bank komersial umumnya menyetujui kredit 30% dari agunan. Tapi setelah melalui beberapa periode ini kredit ya, itu biasanya bisa naik. Jadi agunannya katakanlah emas itu harganya emas 5 juta, terus kalian dikasih kredit sebanyak sekitar 1,5 juta atau 1,6 juta. Ini utangnya 2 tahun katakanlah. Setelah berulang 2 kali, maka emas yang sama itu diterima di bank sebagai kredit, diberikan 2,5 juta atau 3 juta. Nah kenapa? Karena tingkat kepercayaan sudah terbentuk gitu ya. Piutang usaha sebagai agunan. Piutang itu merupakan aset terliquid setelah kas ya, paling disukai kalau digunakan untuk pendanaan jangka pendek. Bank ya akan memverifikasi keabsahan dan kualitas dari piutang itu, karena ada kasus piutang itu, kartu piutang itu fiktif alias dibikin-bikin ya. Nah, nilai agunan dari piutang itu yang akan dijadikan dasar penentuan jumlah kredit berapa yang akan diberikan. Berikutnya pinjaman dengan jaminan persediaan. Ada yang pertama itu klaim properti mengambang, penjaminan seluruh persediaan kepada bank untuk kredit. Itu akan sulit bagi ini ya bank untuk tracking, makanya bank tidak terlalu suka
Tapi kalaupun iya disetujui, itu bank hanya ini ya, meng-approve sedikit persen dari agunan jenis ini. Jadi misalnya agunannya secara total 1 miliar, dia hanya di-approve kredit 15% atau 20% begitu. Berikutnya hipotek kepemilikan, itu simulasinya ya. Pemilik pohon mangga itu ada ya, pemilik pohon mangga utang kepada tengkulak sebesar 1 juta untuk 1 bulan, dengan jaminannya itu buah mangga yang di pohon dan siap panen. Pemilik mangga tidak boleh menjual mangga kecuali seizin tengkulak karena sudah menjadi jaminan. Ketika pemilik mangga itu tidak bisa membayar, maka mangga-mangga di pohon itu akan menjadi milik si tengkulak. Ada jenis ketiga, penerimaan wali amanat ya. Bantuan ini ya, lembaga pembiayaan itu contohnya paling gampang, misalnya saya ambil Nusantara Sakti ya. Nusantara Sakti itu dia memiliki leasing kan, perusahaan pembiayaan sendiri. Nah, itu apabila ada nasabah ya, atau pembeli itu membeli sepeda motor di Nusantara Sakti, itu akan dilempar ke pembiayaan itu tadi yang merupakan anak perusahaan dari Nusantara Sakti. Yang keempat ada penggadaian. Itu ada 3 pihak yang terlibat ya. Pertama penggadai ya, bukan peminjam, penggadai. Yang kedua pihak yang memberi pinjaman ya. Yang ketiga penggudang. Jadi ada penggudang di sini. Kalau di kasusnya pegadaian itu kan yang menggudang pihak pegadaian sendiri. Nah, sama saja ya. Anjak piutang usaha. Untuk lebih mudahnya akan saya ceritakan melalui simulasi ya. Ada 2 buah perusahaan CV Bambang dan CV Andi. CV Bambang itu memberikan utang kepada CV Andi ya, sebanyak berapa? Katakanlah 1.000 ya. Nah, dari situ memperoleh surat piutang atau portofolio piutang ya, yang jatuh temponya itu setiap tanggal 30. Kemudian Bambang itu utang ke BRI Junior dengan jaminan piutang, yaitu utangnya Andi ke Bambang ya, yang sebesar 1.000 tadi. Surat piutang diaccept oleh BRI Junior dengan bunga 1% sistem diskonto. Artinya dipotongkan dari kreditnya yang 1.000 itu. Si Bambang menerima atau uang yang bisa digunakan 990 di sekitar tanggal 30. Karena bank biasanya akan mencairkan itu anjak piutang itu sekitar tanggal jatuh tempo dari transaksi sebelumnya, yaitu transaksi antara Bambang dengan si Andi tanggal 30-an ya. Dengan begitu rekening Bambang bertambah, bukan rekening tabungan ya, tapi rekening modal dan hutang masing-masing 990, dan membayar hanya 1% biaya per bulan sesuai dengan syaratnya tadi kan, 1% itu. Tapi BRI Junior itu mengizinkan apabila Bambang menarik uangnya sebelum tanggal 30. Namanya pembayaran di muka kayak gini. Jika Bambang menarik uangnya yang utang tadi ya, utang yang harusnya dibayarkan setiap tanggal 30, itu boleh diambil sebelum tanggal 30 dengan syarat dikenai bunga sebesar misalnya 1,5%. Nah, Bambang kenapa memilih anjak piutang ini? Bisa saja karena dia itu tidak mau mengurusi biaya penagihan ke Andi. Makanya dia lebih memilih mendapatkan utang melalui piutang itu. Atas praktek ini, Bambang menanggung biaya anjak piutang itu dua ya. Yang pertama 1% ya, itu bunga yang disepakati tadi, diskonto. Yang kedua itu bunga bulanan 1,5% apabila dia melakukan penarikan di muka. Fleksibilitas anjak piutang. Kenapa anjak piutang disukai? Karena dia memiliki berbagai macam fleksibilitas. Yang satu, berkelanjutan ya, dari bulan ke bulan, itu berbasis pada rekening piutang yang dijaminkan. Artinya ketika kalian melakukan anjak piutang ya, temenmu utang ke kamu, tanda utangnya itu kamu ambilkan utang ke bank, itu bulanan tapi berulang. Bisa dipahami ya, per bulan kena bunga 2, kena bunga 2, kena bunga 2, gitu terus. Nah, yang kedua, peminjam bisa menarik lebih awal daripada waktu kesepakatan yang harusnya cairnya setiap tanggal 30. Kalian minta tanggal 20 atau tanggal 10 itu boleh, dengan syarat dikenai bunga tambahan. Yang ketiga, perusahaan kadang diizinkan menarik lebih dari nilai piutang.
untuk skema musiman dengan catatan bankable recorded. Jadi katakanlah dari menjual piutang itu atau utang dengan piutang itu, kalian hutangnya kan dibatasi di 1.000. Karena kalian bisnisnya itu musiman, kalian boleh saja tuh mengambil lebih dari 1.000 tuh boleh, lebih dari jaminannya, dengan catatan bankable ya, arus kasnya sehat dan lain-lain sesuai standar bank ya. Kadang perusahaan anjak piutang mensyaratkan penahanan saldo sebagai jaminan atas pengembalian. Nah, wajar ya. Itu tadi sama dengan syarat saldo minimal tadi. Kemudian bank membebaskan perusahaan dari kalkulasi kredit, bankable, biaya kredit, biaya penagihan, dan lain-lain. Jadi untuk memperoleh fasilitas pendanaan itu kan ada biayanya. Namun pada kasus ini anjak piutang, bank itu cenderung membebaskan perusahaan dari biaya-biaya yang macam-macam itu dan membebankan pada diri mereka sendiri. Berikutnya, anjak piutang biasanya sangat mahal. Nah, itu jadi kelemahannya. Nah, banyak anak-anak perusahaan bank komersial terkenal ya yang menjadi anjak piutang. Kenapa kok anak perusahaannya misalnya BRI Mandiri, kenapa nggak BRI Mandiri sendiri yang anjak piutang? Karena mereka terikat dengan regulasi bank komersial, bank sentral, Bank Indonesia, yang bisa saja tidak mengizinkan praktik anjak piutang ini. Ya, makanya mereka menyerahkan kepada anak perusahaan mereka terkait dengan anjak piutang ini. Komposisi pendanaan jangka pendek. Gabungan terbaik dari berbagai sumber alternatif pendanaan jangka pendek bergantung pada berbagai pertimbangan biaya, ketersediaan, waktu, fleksibilitas, serta tingkat penahanan aset perusahaan yang dipengaruhi oleh klaim legal atau bidang hukum ya. Nah, yang terbaik ternyata mencampurkannya atau menggabungkan. Nah, ini ada simulasi CV Bambang yang tadi ya. Perusahaan, dia sebagai perusahaan terpercaya, kredibel, berusia 10 tahun. Memiliki ekuitas atau modal sendiri 2.000 dan dia membutuhkan utang senilai 500 saja untuk mendapatkan modal sebanyak 2.500. 2.000 dari modal sendiri ditambah dengan 500 yang dari utang jangka pendek. Sebenarnya di sini ada unsur utang jangka panjang, cuma kita hilangkan saja biar lebih mudah. Demi tujuan efisiensi pajak, jadi kalau membayar beban bunganya besar, itu pajak yang dibayarkan akan menjadi semakin kecil ya. Tapi kalau dia tidak membayar beban bunga atau memakai modal sendiri semua, maka dia pajaknya akan semakin lebih besar gitu ya. Karena untuk tujuan efisiensi pajak, Bambang memilih struktur modal itu 1,5:1. Artinya dari modal sendiri dia memakai 1.500, yang dari utang jangka pendek dia akan pinjam sebanyak 1.000, terbentuklah 2.500. Nah, ada sisa 500 ini dari modal sendiri kemana? Bisa diinvestasikan ke instrumen pasar modal atau di mana yang lain. Nah, berarti dia nyari tuh kebutuhan 1.000 ini dari pendanaan jangka pendek. Kondisi Bambang itu sebagai perusahaan IT, minim penggunaan tangible asset. Jadi asetnya tuh aset-aset nggak terlihat, nggak berwujud kebanyakan. Yang aset berwujudnya hanya sedikit. Namun tetap memperhatikan prinsip fit dari pendanaan jangka pendek, maka Bambang memilih pendanaan jangka pendek dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan utang dagang atau spontan tadi. Kelebihan yang dimiliki apa? Ini perusahaannya Bambang ini bonafit. Terus kemudian utang dagang ini instan, cepat. Kelemahannya apa? Kelemahan si Bambang itu dia tidak memiliki aset yang berwujud. Asetnya hanya yang tidak berwujud dan tidak bisa dijaminkan ke bank kan gitu. Kelemahan Bambang itu makanya dia memilih memaksimalkan utang dagang ini. Terus kemudian kelemahan dari sistem utang dagang ini jumlahnya terbatas pada siklus perusahaan aja. Misalnya dia kuatnya melakukan pembelian hanya 5.000 per hari, ya berarti besarnya hanya segitu. Nah, dikalikan sebulan. Terus kelemahan lain dari sistem ini, utang dagang spontan ini, dia jangkanya terlalu pendek ya. Sehingga dalam penggunaannya tuh kurang bisa optimal ya. Nah, dari sub utang dagang ini Bambang akhirnya menggunakan pendanaan 200 ya. Ada yang kedua menggunakan utang bank komersial.
Ini juga utang jangka pendek, tapi lebih panjang daripada yang utang dagang. Pendanaan yang lebih panjang. Kelebihan dari ini, yang satu Bambang itu perusahaan bonafit. Terus kelebihan yang kedua dia murah, ya kan? Murah ya. Ini birokrasi harusnya di sini. Kelemahan si Bambang apa? Minim aset tangible tadi. Asetnya hanya tak terlihat. Yang terlihat hanya sedikit, yang berwujud itu sedikit. Yang kedua birokrasinya yang rumit ini, utang jenis ini. Dia ngambil agak gede 500 dengan menjaminkan tanah dan bangunan. Yang ketiga dia juga mengambil pendanaan jangka pendek melalui anjak piutang. Kelebihannya apa? Perusahaannya si Bambang bonafit, nggak butuh aset ya, fleksibel, mudah. Kelemahannya dari sistem ketiga ini apa? Mahal dia. Dan dia ngambil yang sebanyak 300, totalnya 1000. Dari situ dicapailah pendanaan jangka pendek yang fit dengan mengkombinasikan ketiganya gitu ya. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai pendanaan jangka pendek ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan ini diketik di kolom komentar. Nah, jangan lupa subscribe dan di like. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.